Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, alhamdulillah pada sore ini atas izin Allah ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan yang ngaji kitab Sahih Wasaya Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Sahih Wasaya Ar-Rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis-hadis yang dikumpulkan dan ditakhrij, ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, pada kesempatan sore ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang wasiat Nabi ya kepada imam sholat jamaah agar meringankan sholatnya, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abi Mas'ud ya, dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, bukan Abdullah bin Mas'ud tapi dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kalau dia mengatakan, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Datang ya seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian orang ini berkata kepada Nabi, "Inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulanin." Sungguh aku ya mengakhir-akhirkan salat subuh karena si fulan karena imamnya ini si fulan. Mimma yutilu bina, dari panjangnya salat dia untuk kami. Di si fulan ini, si imam ini kalau salat subuh panjang. Nah, karena saking panjangnya, orang ini selalu mengakhir-akhirkan diri untuk datang ke salat subuh. Gitu. Nah, setelah Nabi mendengar laporan salah satu dari jamaah itu, kata Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattun asyadda mimma ghadiba yauma idzin." Aku tidak pernah melihat Nabi marah ketika memberikan nasihat. Ya. Sama sekali aku tidak pernah melihat Nabi marah ketika memberikan nasihat yang kemarahannya sangat marah daripada ketika beliau marah pada hari itu ya, pada hari ketika beliau tadi mendengarkan ada laporan bahwa seorang imam sholatnya panjang subuh. Nah, jadi marah Rasul menasihati si imam itu, marah, sangat marah Rasulullah, dan tidak pernah Abu Mas'ud Al-Ansari melihat Rasul sangat marah kecuali pada saat itu. Dan beliau berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna minkum munaffirin, sesungguhnya
di antara kalian itu ada orang yang membuat orang lain lari dari agama ini. Fa ayyukum amman nasa falyujiz. Maka siapa saja di antara kalian yang mengimami orang, ringankan, kata Nabi, ringankan sholatnya. Fa inna min waraihi, karena ya, di antara orang-orang yang ada di belakang dia itu ada al-kabiro wad-dha'ifa wa dzal hajati. Ada orang yang sudah sepuh, ada orang yang mungkin lemah, ya. Nah, dalam riwayat yang lain ada yang sakit, ya, al-marid, ada dzal hajah, atau ada orang yang punya kepentingan gitu. Nah, itu perhatikan mereka itu, yang sudah sepuh, yang lemah, yang sakit, yang ada kepentingan. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, berdasarkan hadis ini, nah, kita bisa menyimpulkan bahwa imam yang ditegur oleh Nabi ini, kalau dia mengimami sholat itu memanjangkan bacaannya, yutilu bihim itola aksar minas sunnah, memanjangkan bacaan sholatnya lebih banyak, lebih panjang daripada sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Maka Nabi marah. Nabi marah. Nah, orang-orang yang ketika mimpin sholat jadi imam terlalu panjang bacaannya, melebihi sunnah, itu dianggap oleh Nabi, ya, minal munaffirin, orang-orang yang membuat orang lain lari dari agama. Artinya membuat orang jadi malas sholat jamaah. Nah, itu karena apa? Tadi dia terlalu panjang membaca surah ketika sholat, melebihi atau di luar kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Bapak Ibu. Sebagaimana pernah terjadi pada Mu'adz. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah cerita bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau sholat bersama Nabi. Dalam satu riwayat dikatakan sholat Isya bersama Nabi. Summa ya'ti qaumahu, lalu Mu'adz bin Jabal pulang kembali ke kaumnya, fa yusalli bihim as-shalah, dan sholat bersama kaumnya, mengimami. Tadinya dia Mu'adz bin Jabal sholat bersama Nabi jadi makmum salat Isya, ya. Lalu kemudian pulang ke kampungnya mengimami kaumnya sholat Isya juga. Berarti Mu'adz sholat Isya berapa kali? 2 kali. Boleh atau tidak? Boleh, Bapak Ibu. Ya, kalau ada di antara bapak-bapak ini sholat jamaah ke masjid, pulang ke rumah isinya bilang, Pak, aku mau sholat jamaah juga dong. Udah imami. Bapak imami, ibu jadi makmum. Itu tidak masalah. Nah, cuma hukumnya yang pertama wajib, yang kedua jadi sunnah. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, waktu Mu'adz bin Jabal mengimami sholat Isya itu, faqara'a bihim Al-Baqarah. Mu'adz membaca surah Al-Baqarah sholat Isya. Al-Baqarah ada 280 berapa? 286 ayat, ya. Nah, akhirnya Bu, Pak. Nah, ada salah satu jamaah yang akhirnya memisahkan diri, gitu. Lalu ada orang menyampaikan kepada Mu'adz, si fulan itu tadi waktu kita sholat dia mufarokoh, memisahkan diri. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kemudian
Bapak Ibu dan jamaah sekalian, orang yang memisahkan diri ini tadi menemui Nabi, datang menemui Nabi SAW. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qaumun na'malu bi aidina wa naski binawadihina. Sesungguhnya kami ini adalah satu kaum yang kerja dengan tangan-tangan kami dan memberi minum hewan-hewan ternak kami. Wa inna Mu'adzan shalla binal barihah. Sesungguhnya Mu'adz salat mengimami kami tadi malam Baqarah al-Baqarah. Lalu dia membaca surah Al-Baqarah. Akhirnya aku memisahkan diri. Lalu ya Rasul, faza'ama anni munafik. Kata Mu'adz bilang, saya ini munafik karena saya memisahkan diri. Saya dibilang munafik sama Mu'adz. Jadi sahabat ini nggak terima lah dibilang munafik sama Mu'adz. Kenapa? Karena memang dalam Al-Quran Bapak Ibu, orang munafik itu idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka sholatnya malas orang munafik itu. Jadi panjang-panjang nggak mau. Siapa saja orang yang sholat panjang dikit nggak mau, itu orang munafik. Ya, karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang munafik itu apabila mereka sholatnya malas, qamu kusala, Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, gitu. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya, surah An-Nisa ayat 142, ya. Itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Itu orang munafik itu kalau sholatnya malas-malesan. Kalaupun sholat riya supaya dilihat oleh orang lain. Dan tidaklah mereka itu, kata Allah, mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Nah, itulah sebab kenapa Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa si orang ini yang memisahkan diri tadi munafik. Nah, akhirnya Bapak Ibu, Nabi memanggil Mu'adz. Dan kata Nabi kepada Mu'adz, ya Mu'adz, afattanun anta? Qala hasalasan. Hai Mu'adz, apa kamu mau membuat fitnah kamu? Ya, bikin masalah kamu Mu'adz. Nah, ditegur oleh Nabi. Apa yang ditegur oleh Nabi? Berdasarkan laporan orang yang memisahkan diri tadi, kan ada dua dia melaporkan. Satu apa? Mu'adz sholatnya terlalu panjang. Yang kedua apa? Dibilang munafik. Dilaporkan dua-duanya oleh Nabi. Lalu Mu'adz ditegur oleh Nabi, afattanun anta ya Mu'adz? Mu'adz, kamu apa kamu buat fitnah, mau bikin masalah kamu wahai Mu'adz? Nah, lalu kata Nabi, iqra, baca. Kalau kamu ngimami sholat itu baca wasyamsi waduhaha sabbihisma rabbikal a'la wa nahwa, atau yang sejenis dengan itu. Hadis akhrajahu Al-Bukhari. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yang ditegur oleh Nabi adalah bacaannya, bukan ucapan innahu munafik. Itu tidak ditegur oleh Nabi SAW. Yang ditegur hanya bacaan, karena yang diluruskan oleh Nabi itu membaca surah Al-Baqarah ketika ngimami sholat Isya, apalagi sampai tuntas, itu nggak pernah dilakukan Nabi. Itu berarti kharija sunnah, di luar sunnah. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, jadi hadis ini kata Al-Imam An-Nawawi merupakan perintah Nabi kepada para imam sholat supaya meringankan sholatnya itu. Tetapi bihaisu la yakhillu bi sunnatiha wa maqasidiha, tapi tetap tidak dihilangkan kesunahan-kesunahannya dan
ya maksudnya ya termasuk rukun wajibnya itu tidak dihilangkan. Itu kata Al-Imam An-Nawawi. Disuruh untuk meringankan sholat tapi tidak meninggalkan yang perkara-perkara sunnah. Gitu. Nah, lalu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ukuran ringan yang dimaksud di dalam hadis ini, ukuran ringannya apa? Kan tadi disuruh takhfif, ya, disuruh untuk meringankan sholat. Bahkan dalam hadis yang lain mengatakan, idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Ini hadis riwayat Abu Hurairah, muttafaqun alaihi, ya, wal lafadz lil Bukhari, tapi lafadznya dari Imam Bukhari. Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian salat, ngimami salat, ya hendaklah dia meringankan salatnya. Fa inna minhum ad-dha'if was-saqim wal kabira. Karena di antara makmum itu ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang sudah sepuh. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, kalau dia salat untuk dirinya sendiri, falyutawwil ma syaa. Silahkan panjang terserah kalau salat sendiri, ya. Tapi kalau jadi imam, nah ringankan. Lalu dhabit at-takhfif, standar ringan. Nah, ini yang penting kan. Standar ringannya salat itu apa kan gitu. Apa Bu, Pak, kira-kira? Rasul nyuruh ringan kan? Ukuran ringannya salat itu apa? Kira-kira yang ada di bayangan, di pikiran panjenengan. Surah-surah pendek. Contohnya apa Bu? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Qul huwaila gitu ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, para ulama mengatakan inna dhabitat takhfif, standar ringannya salat yang dimaksud dalam hadis tadi, laisa ila ahwa'in nas, ya, bukan berdasarkan hawa nafsu manusia, bukan. Ya. Jadi standarnya itu bukan hawa nafsu manusia. Kalau hawa nafsu kita apa? Pengennya apa? Ya qul huwaila itu kan. Nah, bukan itu. Bukan pula kebiasaan ya orang. Karena takhfif itu amrun nisbiyun, perkara yang relatif. Menurut si fulan, surah An-Naba bisa saja dianggap surah yang panjang ya. Tapi menurut si fulan yang lain bisa jadi ini sedang, iya kan? Iya. Jadi ini relatif. At-takhfif itu relatif. Nah, maka harus ada standarnya. Apa itu standarnya? Yaitu hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada sunnah, itu ukuran pendek itu. Bukan hawa nafsu kita, bukan kebiasaan kita. Tapi kembalilah kepada yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Rasul itu, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, salatnya itu sangat sempurna, ya. Salat Nabi itu salatnya sempurna. Sampai beliau Anas mengatakan begini, ma shallaitu khalfa ahadin awjadu salatin min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitamamin. Aku tidak pernah sholat di belakang seorang pun yang lebih ringan sholatnya daripada sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tamam, dalam kesempurnaan. Rawahu Muslim.
Jadi Rasul itu sholatnya ringan sekali, kata Anas bin Malik, tapi sempurna. Nah, ringan tapi sempurna. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita bermakmum kepada imam sholat subuh, lalu imamnya membaca surah As-Sajdah atau Al-Insan, Bapak Ibu pernah sholat di belakang imam subuh, lalu imamnya membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama? Bisa Bapak Ibu lihat ya, surah As-Sajdah itu ya ayatnya 30. Kalau lembarannya, dilihat lembarannya ya, berdasarkan lembarannya, surah As-Sajdah itu nah, di Mushaf Madinah ya, di Mushaf Madinah itu ada berapa lembar ini As-Sajdah, silahkan dicek ya yang bawa Al-Quran. Ada 30 ayat, ada 3 lembar, 3 halaman, bukan 3 lembar, maaf, 3 halaman berarti 1 lembar setengah, 3 halaman, 3 halaman. Baca surah As-Sajdah ya, yang jumlah ayatnya 30, dan ya, kalau kita buka di dalam mushaf itu ada 3 halaman. Menurut Bapak Ibu, ini panjang apa pendek? Ah, kan beda tuh. Padahal itu ringan gitu. Juga sama, itu rakaat pertama Bu, Pak. Rakaat pertama sholat subuh setiap hari Jumat, Rasul itu sering sekali membaca surah As-Sajdah setelah Fatihah. Nah, surah As-Sajdah itu jumlahnya ada 30 ayat. Kalau kita lihat di dalam mushaf ada 3 halaman. Nah, rakaat keduanya Bapak Ibu, beliau membaca surah Al-Insan. Nah, surah Al-Insan itu dari juz yang ke 29. Jumlah ayatnya ada 31 ayat. Halamannya, nah, Al-Insan ini ada 2 halaman. Jumlah ayatnya memang lebih banyak sedikit ya, 31. Tapi kalau kita lihat di dalam mushaf itu ada 2 halaman. Halamannya lebih pendek-pendek ayatnya. Kalau As-Sajdah agak lebih panjang-panjang. Sehingga meskipun 31 ayat, dia lebih pendek. Karena ayatnya lebih pendek-pendek. Nah, itu menurut kebanyakan orang panjang gitu. Apalagi yang biasa imamnya kulhu, wah itu panjang sekali. Nah, padahal kata Anas, aku tidak pernah sholat di belakang seorang pun yang aujaju sholatin min Rasulullah SAW, daripada sholatnya Rasul SAW. Nah, maka ukuran takhfif ya, pendek sholat itu kembali kepada sunnah Nabi, standarnya itu. Nah, Nabi itu kalau sholat subuh membaca surah setelah Al-Fatihah baina sittina ayah ila mi'ati ayah, antara 60 sampai 100 ayat dalam 2 rakaat, tapi dalam 2 rakaat. Jadi kalau 60 ayat kan 30-30. Kalau 100 ayat berarti 55. Ya itu seringnya begitu. Itu pendek apa panjang? Nah, menurut kita panjang gitu. Padahal itulah takhfifnya Rasul. Jadi takhfif itu ada 2 Bu, Pak. Ada takhfif takhfif lazim. Ya. Takhfif lazim itu meringankan sholat seperti biasanya. Ada takhfif arid. Takhfif arid itu beliau meringankan sholat tidak seperti biasanya. Biasanya karena ada satu sebab. Misalnya beliau mau
imami sholatnya, baca surah An-Naba misalnya, baru sampai ayat ke-30. An-Naba itu ada berapa ayat? Kalau nggak salah 40 ayat ya. Ya 40 ayat. Baru sampai ayat 30, tadinya Rasul mau membaca 40 ayat. Baru sampai ayat 30, ada anak kecil nangis menjerit-jerit. Nah, akhirnya Rasul tidak jadi melanjutkan baca ayat ke-31 surat 40. Hanya 30 langsung ruku. Nah, ini namanya takhfif arid namanya. Meringankan sholat karena ada satu sebab. Kalau nggak ada sebab apa-apa, ya ringan biasa. Tapi tadi ukuran ringannya Nabi. Nah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, itu yang menurut kebanyakan kita dianggap panjang. Ada keterangan dari para ulama, Bu. Nabi itu diantara 5 sholat yang paling panjang menurut kita, atau jika dibandingkan dengan 4 sholat yang lainnya, adalah sholat subuh. Nah, sholat subuh paling panjang, Bapak Ibu sekalian. Jadi ghaliban ma yaqra'u fi sholati al-fajr bituli al-mufassal. Rasul itu ya, sholat subuh pada umumnya membaca surah-surah panjang yang ayatnya pendek-pendek. Disebut tiwal al-mufassal. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, yang masuk dalam kategori tiwal al-mufassal itu mulai dari surah Al-Hujurat sampai surah Abasa wa Tawalla. Nah, itu namanya tiwal al-mufassal. Mulai dari surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat itu Bapak Ibu bagian dari juz yang ke berapa? Al-Hujurat itu juz yang ke-20. Al-Hujurat juz yang ke-26, surah yang ke-49. Nah, itu masuk tiwal al-mufassal sampai juz 30 surah Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla ini ya surah juz 30, surah yang ke-80, jumlah ayatnya ada 42 ayat. Abasa wa Tawalla. Kalau kita lihat di mushaf, Abasa wa Tawalla itu ya ada 42 ayat tapi pendek-pendek, 1 halaman. Itu. Nah, itu tiwal al-mufassal. Nah, kemudian ya ada sholat subuh ya, sholat subuh. Beliau pada umumnya membaca surah-surah yang lumayan panjang. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ada ayat ya yang menegaskan bahwa sholat subuh itu oleh Allah disebut Quran. Nah, Bapak Ibu bisa buka dalam Al-Quran. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil lail. Ini surah Al-Isra ya kalau tidak salah. Surah Al-Isra, Bapak Ibu dan sekalian. Ya. Liduluki samsi aqimis sholat. Al-Isra ayat, coba buka. Al-Isra ayat 78. Coba Bapak Ibu buka. Ini perlu diperhatikan ayat ini ya, penting diperhatikan. Ada yang sudah ketemu? Coba perhatikan ya. Surah apa tadi? Al-Isra ayat 78. Coba Bapak Ibu perhatikan. Bagaimana Allah menggambarkan sholat subuh di dalam ayat ini. Nah, jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, dalam surah Al-Isra ayat 78 Allah mengatakan ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal
fajri. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Perhatikan, aqimis sholah kata Allah, laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat, lidulu kisamsi ila ghasaqil lail, sejak matahari tergelincir, artinya mulai zuhur, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Sampai gelapnya malam berarti isya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Dirikan tuh sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu subuh belum disebut. Ketika Allah akan menyebutkan sholat subuh, Allah mengatakan apa? Wa Qur'anal fajri, dan dirikanlah Qur'anal fajr. Coba ibu-ibu, bapak-bapak yang bawa HP, Qur'anal fajri diterjemahkan apa? Ibu-ibu monggo, bapak-bapak monggo. Sholat subuh. Sholat subuh, Bu, Pak, oleh Allah disebut apa dalam surah ayat ini? Disebut apa? Qur'anal fajri. Disebut Quran, sholat subuh itu Qur'anal fajr. Lalu diulang lagi, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, ibu bapak, kenapa, pertanyaannya, kenapa sholat subuh oleh Allah disebut Qur'anal fajri? Nah, para ulama menjelaskan, karena subuh itu adalah sholat yang bacaan Al-Qur'annya lebih panjang daripada yang lain, gitu. Dan seharusnya imam subuh itu memperbanyak bacaan surah, memperbanyak bacaan, memperpanjang bacaan setelah Al-Fatihah di waktu sholat subuh. Makanya Allah sebut Quran. Itu sebabnya. Dan tadi Nabi itu kalau sholat subuh mengimami setelah Al-Fatihah membaca antara 60 sampai 100 tiap hari, itu tiap hari begitu. Nah, sehingga orang itu bisa dapat jamaah subuh walaupun bangunnya pas iqomah. Kalau di kita pas iqomah bangun ke masjid, kira-kira udah bubar apa belum? Pasti udah bubar. Iqomah, boro-boro iqomah lah. Bangun azan saja, azan bangun, kan kita tentu ke kamar mandi dulu, ke toilet dulu, gosok gigi dulu, mungkin pipis dulu. Nah, mungkin guyuran dulu biar seger. Kalau bangunnya pas azan, berangkat ke masjid, kan salin dulu. Tahu-tahu ke masjid udah bubar, udah selesai. Itu azan, apalagi iqomah udah nggak ada harapan udah. Nah, tidak akan ada harapan. Tapi kalau sunnah ini dijalankan, walaupun mungkin dia baru bangun pas iqomah, insya Allah masih bisa dapat jamaah, masih bisa dapat. Nah, itu. Dan fenomena ini terjadi hampir di seluruh masjid. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, hampir sulit kita menemukan orang ngimami sholat subuh sholatnya agak panjang. Hampir susah ya. Kayaknya nggak ketemu, mungkin nggak ada. Kecuali di masjid-masjid tertentu mungkin ada ya. Tapi sedikit sekali lah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ukuran takhfif tadi ya, ukuran takhfif itu apa? Kembali kepada sunnah itu Bapak Ibu. Nah, sementara yang kedua ada namanya ausatul mufassal. Salat apa? Surah-surah yang pendek-pendek ayatnya tapi pertengahan, tidak panjang juga tidak pendek. Itu mulai dari surah Abasa sampai surah Ad-Duha. Kata para ulama ulumul Quran, surah Ausatul Mufassal itu mulai dari surah Abasa wa Tawalla sampai surah Ad-Duha. Surah yang ke-80 sampai surah yang Ad-Duha itu surah yang ke-93. Nah, ini biasanya Rasul membaca ya Ausatul Mufassal itu di sholat Isya. Di sholat Isya. Zuhur itu panjang. Rasul zuhur termasuk panjang sholat zuhur. Nah, Isya itu Ausatul Mufassal.
pertengahan. Lalu asar, nah yang paling pendek asar. Asar itu bikisori al-mufassal. Kalau maghrib kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang Bapak Ibu. Kalau sholat maghrib gitu. Jadi tidak selalu pendek. Nah, orang yang selalu sholat maghrib, ngimami maghrib, memendekkan bacaan, nah itu dulu, di zaman dulu ditegur oleh Nabi, oleh sahabat Nabi SAW gitu. Maka dikatakan amma al-mudawamah fiha au fi qiraah fil qiraah fi sholatil maghrib, ya, adapun mendawamkan bacaan salat maghrib ala qiraatin kisor al-mufassal, membaca surah-surah yang pendek-pendek, ayatnya juga pendek, ya surahnya pendek, daiman didawamkan terus, bahwa nah ini adalah perbuatan Marwan bin Al-Hakam. Lalu diingkari oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Kata Zaid apa? Malaka taqra'u fil maghribi bi qisari al-mufassal. Kenapa kamu selalu membaca dalam salat maghrib itu surah-surah yang pendek terus? Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi tulai atuliyaini. Aku pernah melihat Nabi ngimami salat maghrib membaca, ya, salah satu surah yang pendek, yang panjang, yaqra'u bi tuliyaini. Nah, lalu ditanya, apa ini maksud salah satu surah dari surah yang panjang? Qala al-A'raf. Rasul membaca surah al-A'raf. Salat apa ini? Salat maghrib. Al-A'raf ada berapa ayat? 206 ayat, dibaca dalam 2 rakaat. Berarti satu rakaatnya berapa ayat? 103 ayat. Pernah gitu. Rasul pernah gitu. Dan begitu juga kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak selalu membaca yang pendek kalau maghrib, karena kalau bacaannya Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafir terus begitu, ya itu tidak sesuai sunnah. Jadi ada kalanya mungkin kalau kita membaca surah Al-A'raf kayaknya nggak mungkin, ya. Satu, kita nggak hafal. Yang kedua, 103 ayat satu rakaat, wah ini bisa kabur ya jamaahnya. Tapi itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Pernah juga baca surah At-Tur, pernah juga Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Ini. Nah, terus Bu, Pak, tahfidz yang dimaksud di sini Bapak Ibu adalah terutama pada bacaan surah itu. Sementara rukun-rukun sholat yang lain seperti ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasahud awal, berdirinya, tasahud akhirnya, itu Bapak Ibu ya hampir sama mengikuti berdirinya. Jadi patokannya ya panjang pendeknya sholat seseorang ya adalah ukurannya bacaannya. Nah, yang dimaksud kata Nabi fal yujiz au fal yukhaffif, ringankanlah sholatnya, maksudnya bacaan surahnya. Yang lainnya ngikutin. Nah, maka dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu Bapak Ibu, beliau mengatakan apa? Ya, beliau mengatakan romaktu as-shalah ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku menghitung-hitung salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu qiyamahu, aku mendapatkan berdirinya Rasul. Parokatahu, rukunya Rasul. Paktidalahu, i'tidalnya Rasul. Ba'da ruku'ihi, sajadatahu, sujudnya Rasul. Jilsatahu baina
as-sajdatain, dan duduknya Rasul di antara dua sujud. Nah, fa jilsatahu ma baina at-taslim wal insirab, ya, dan duduknya beliau antara salam, ya, dan selesai salat, tasyahud akhir maksudnya, ya, qariban minas sawa, itu hampir sama. Nah, itu dalam riwayat yang lain, kana ruku, ya, dari Al-Barra bin Azib juga, kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa baina wa jilsatuhu baina sajdataini wa idza rafa'a minar ruku', ya, ma khala al-qiyam wal qu'ud qariban minas sawa. Rukuknya Nabi, sujudnya Nabi, i'tidalnya Nabi, ya, duduk di antara dua sujudnya Nabi itu hampir sama, qariban minas sawa. Dengan apa? Berdiri dan tasyahud akhirnya. Hanya saja tasyahud akhir dan berdirinya itu sedikit lebih panjang. Yang lainnya hampir sama, tidak lebih panjang, tidak sama, tapi hampir qariban minas sawa, hampir sama. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, beliau mengkritik, ya, kebiasaan orang sholat yang tidak seimbang. Jadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Bapak Ibu, beliau mengatakan yang dimaksud dalam hadis tadi, ya, bahwa panjangnya berdiri dan duduk tasyahud akhir kana munasiban litulir ruku'i was sujudi wal i'tidal, nah, bihaitsu la yadhharu at-tafawutu asy-syadid fi tuli hadza wa qasara hadza kama yaf'aluhu kasirun mimman la ilma indahu bisunnah, gitu. Yutilu al-qiyam jiddan yukhaffifu ar-ruku' was sujud. Nah, jadi yang dimaksud hadis tadi, panjangnya berdiri dan tasyahud akhir itu munasib, cocok dengan panjang rukuknya, panjang sujudnya, panjang i'tidalnya, termasuk panjang duduk di antara sujud, di antara dua sujudnya. Gitu. Tidak ada perbedaan yang mencolok dalam panjang pendeknya, tidak ada perbedaan yang mencolok antara berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk di atas sujud, itu tidak begitu mencolok. La yazhar at-tafawut asy-syadid, tidak nampak. Nah, itu. Tapi kebanyakan orang yang tidak mengerti sunnah, tidak punya ilmu dengan sunnah, mereka mencolok sekali perbedaannya. Bapak Ibu, yang kita rasakan, ya, waktu sholat jamaah sangat mencolok nggak perbedaan panjang berdirinya dengan ruku, i'tidal, sujud, dan duduk dan sujud? Sangat mencolok tidak perbedaannya? Iya. Misal imam membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ma'un, kalau dihitung semenit ada nggak? Al-Fatihah sama Al-Ma'un 1 menit mungkin nggak, ya? Hitung sendiri deh nanti, ya, baca sendiri tuh. Katakanlah, mungkin nggak, ya, kira-kira 1 menit mungkin nggak, Bapak Ibu? Baca Al-Fatihah sama surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Berapa, Pak? Lebih dari? Ya, kira-kira apa, ya? Lebih, kayaknya, ya. Katakan 1 menit lah, ya. Ya. Al-Fatihah sama Al-Ma'un. Rukunya kira-kira ada nggak setengah menit? Berapa detik paling?
Kan mencolok jauh sekali. Kita rasakan begitu kan? Pasti sangat terasa perbedaan mencolok antara ya durasi berdiri dengan ruku, i'tidal, sujud, duduk di atas sujud. Bahkan sampai tasahud terakhir pun cepat. Padahal khusus tasahud terakhir dan berdiri itu lebih panjang. Itu. Apa sebab? Karena tasahud terakhir itu Bapak Ibu adalah saat di mana doa-doa kita sangat didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, doa Rasulullah, ayyud du'ai asma?" Kapan doa kita paling didengar oleh Allah taala? Jawaban Nabi apa? Fi jaufil lail wa fi duburi kulli shalawatil maktubah. Di tengah malam dan di akhir setiap sholat fardu, sholat wajib. Itu doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kemungkinan diijabahnya sangat besar. Makanya banyak doa-doa tasahud akhir yang diajarkan Nabi. Bapak Ibu kalau tasahud terakhir berhasil baca doa, berapa doa? Jangan-jangan sholawat belum rampung aja imam sudah salam. Sholawat Ibrahimiyah itu ya, belum sampai innaka hamidum majid udah assalamualaikum warahmatullah. Nah, bagaimana kita mau memanfaatkan momentum baik untuk berdoa kalau imamnya terlalu cepat? Apalagi sujud lebih cepat lagi. Padahal kata Nabi apa? Aqrabu ma yakunu al-'abdu ma'a rabbih fa huwa sajidun. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya waktu dia sujud. Fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah doa. Ibu-ibu bisa nggak mau perbanyak doa waktu sujud? Bisa nggak? Susah kan? Bisa. Waktu sujud sholat jamaah loh Bu, maksud saya. Bisa nggak? Hampir nggak bisa kita. Ya tadi mau baca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, belum rampung saja imam sudah Allahu akbar. Itu. Padahal itu kesempatan luar biasa. Ya, di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan wa ammas sujud, dan adapun sujud kata Nabi fajtahidu fihi ad-du'a, bersungguh-sungguhlah kalian berdoa, fa innahu qaminun an yustajabalahu, karena doa yang kita baca waktu sujud itu sangat pantas untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Sunnah memperbanyak doa dalam sujud hampir tidak pernah bisa kita lakukan kalau kita sholat jamaah. Betul atau tidak? Hampir tidak pernah bisa kita ditinggalkan di sunnah. Nah, ini jadi sekali lagi takhfif yang dimaksud adalah apa tadi? Pada bacaan sholatnya. Nanti ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal mengikuti berdirinya. Sementara tasyahud akhir sama panjang dengan berdirinya. Karena tempat di mana doa kita sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, penjelasan yang bisa kami sampaikan. Jadi yang dimaksud takhfif tadi kembali kepada sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan karena sudah mau maghrib. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.